Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian kiamat atau akhir zaman memang menarik untuk dipelajari. Banyak kejadian di akhir zaman yang kita tidak ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada juz 30 di dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman, yaitu Quran Surah An-Naba, Quran Surah An-Naziat, dan Quran Surah At-Tawir. An-Naba. Di dalam Quran Surah An-Naba para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba, yaitu berita besar. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan hari kebangkitan. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba atau berita besar dalam ayat pertama Quran Surah An-Naba adalah hari kebangkitan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam Quran Surah An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya, seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasangan, malam, siang, langit, matahari, hujan, dan tumbuhnya tanaman. Namun banyak manusia yang banyak melampaui batas dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam Quran Surah An-Naba Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat mulai dari ayat 17 sampai 20. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. 2. Quran Surah An-Naziat. An-Naziat secara umum memaparkan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat yang ke-6-7 Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di ayat 8-9 Allah menggambarkan kondisi manusia yang sangat ketakutan pada hari tersebut. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Di dalam surat An-Naziat dijelaskan pula bahwa orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman, dan mereka di akhirat sangat menyesal dengan kekafirannya, tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memperingatkan kepada orang-orang kafir bahwa akan ada hari kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan mencabut nyawa orang beriman dengan sangat halus. 3. At-Tawir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Tawir ayat 1-14 yang berbunyi, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Dalam Quran Surah At-Tawir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan, terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan. Sedangkan saat itu, sangat banyak manusia yang dikumpulkan dan tentunya sangat sulit untuk bergerak maupun berjalan. Ketika kita berjalan sendiri melewati jembatan yang sangat gelap dan jembatannya hampir tidak kelihatan. Apakah terbayang kita bisa melewati jembatan tersebut kalau tidak ada lampu atau senter dengan banyak risiko menyebabkan terjatuh? Rahimakumullah, sebagai seorang beriman tentunya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW telah memberikan kita arahan baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kabar gembira bagi orang beriman ketika di akhirat kelak,
kita akan diberikan cahaya yang berasal dari sholat subuh dan isya yang dilakukan secara tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan dapat dilakukan dengan tepat waktu di rumah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang menggambarkan keadaan manusia pada saat melewati sirat. Yang pertama kali lewat di antara kalian bagaikan kilat. Aku, Abu Hurairah, bertanya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, apa maksud berjalan seperti kilat? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, tahukah kamu bagaimana kilat pergi dan datang dalam sekejap? Kemudian ada yang berjalan seperti angin, seperti burung, dan ada juga yang berlari, perjalanan mereka sesuai dengan amalan mereka. Sedangkan Nabi kalian ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri menunggu di atas sirat seraya berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Sampai ada yang amalannya, karena sedikit tak sanggup membawa si hamba tadi, sehingga ada orang yang tidak bisa lewat melainkan merayap. Pada situasi yang sangat gelap saat itu, manusia diminta untuk segera melewati jembatan sirat. Jembatan yang sangat gelap di mana hanya orang yang beriman rajin sholat subuh dan isya saja yang mendapatkan cahaya, sehingga bisa melihat jembatan sirat lalu melewatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui konten kali ini. Semoga dengan bertambahnya wawasan ini akan menambah keimanan dan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang beriman. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan dan merutinkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita diberikan syafaatnya. Amin. Sebagai penutup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.